Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali pagi ini makan nasi lauknya ikan peda. Kembali lagi bersama komunikasi rasa. Sip, Cakep, cakep ya. mantap memang. Di depan saya sudah ada nih tamu spesial kita untuk komunikasi rasa edisi episode berikutnya. Judulnya adalah literasi digital bagi milenial Bengkulu bersama Iya, Bunda Literasi nih kayaknya. Saya sebutnya Bunda Literasi aja boleh nggak ya? boleh, Boleh ya. boleh. Bunda Literasi kita kali ini adalah Ibu Fonika Thoyib. Nah, beliau kebetulan merupakan Wakil Ketua KPID, Iya, kiprahnya saat ini ya Bunda iya, ya. Kiprah saat ini dan beliau ini aktif di pegiat literasi di Mavindo ya Bunda betul, ya. betul. Nah, jadi pas nih narasumber kita pada pagi hari ini dengan tema yang akan kita usung mengenai milenial Bengkulu literasi digital. Nah, Bunda gimana nih apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, assalamualum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kabar baik ya, meskipun di tengah hujan mengguyur ya, yes. Bengkulu pagi ini. Tetap Lisa sehat ya? segar ya. Oh, Sehat, alhamdulillah. alhamdulillah ya. Kayaknya ping-ping nih seger banget nih pagi ini ya. Iya. Walaupun hujan, gerimis Walaupun mengundang, hujan, iya. tapi hati tetap cerah ceria berbunga Oh dan iya siap dong. menyampaikan jurus-jurus literasi ya. Pasti, apalagi Pasti. ini kan di kegiatannya komunikasi rasa. Iya. Harus ada rasanya. Harus ada rasa Harus dan ada diwarnai ini kan. Nah, gitu. Tapi bukan baperan ya, Civitas Akademika Universitas Bengkulu, FISIP. Jadi ini rasanya ini kita merasakan sesuatu yang positif, Betul. energi yang positif Betul. untuk komunikasi rasa. Apapun perasaan kita harus dikomunikasikan, Oh, biar betul. clear ya Bunda ya. Clear dan orang lain tahu Nah, sebenarnya. seperti itu. Bun, kita udah siapin minum nih, ada Bukan kue juga. wine ini ya, Boleh lengkap. nanti diicip-icip. Siap. Nah, ini kan masih anget tehnya, Wih. boleh sambil diminum-minum juga. Pasti itu pasti. Kita santai-santai aja, Bun. Ini Oke, ngomongin sip. soal literasi nih kayaknya nggak habis-habis, Bun. Betul, betul. Nah, untuk era saat ini, di era digital nih, di saat semuanya ada dalam genggaman kita, Betul. sepertinya kita tidak bisa lagi dilepaskan dari tuts ya, Setiap hari browsing media sosial. Apalagi anak muda ya, Bun. Oh, iya. Kayaknya 24 jam kurang, Bun. Pokoknya dicari handphone sekarang Nah, kan. itu dia. Kira-kira nih, Bun, menurut Bunda sendiri, Ya. literasi digital itu apa sih, Bun? Ya, selamat pagi penikmat ya. Ya, Civitas Akademika. Civitas Akademika, khususnya lingkungan FISIP Universitas Bengkulu. Kami bersama Bu Dr. Lisa pagi ini tentu bicara soal literasi digital kan sebenarnya kan bagaimana seseorang di era digitalisasi yang tadi Lisa sampaikan, kita ini kan seolah-olah seakan-akan memang sudah tidak bisa dipisahkan dengan namanya alat komunikasi. Nah, bicara soal alat komunikasi, salah satu yang paling memang hampir semua masyarakat dari orang tua sampai anak-anak itu mempunyai gadget yang selalu dibawa kemana-mana. Betul. Kalau zaman dulu misalnya tahun berapa gitu kan, saya dengarkan nanti bahwa suatu saat kamu akan informasi itu bisa kamu nikmati di kamar mandi. Ketika itu kita bingung kok bisa sih mengakses informasi di kamar mandi. Ternyata itu kejadiannya sekarang. Nah, artinya bicara soal literasi digital adalah bagaimana sebenarnya gerakan membuat seseorang menjadi cakap, mengerti sebenarnya menggunakan alat digital mulai dari handphone. Kalau dulu awal-awal misalnya kita masuknya internet tahun 90-an ke Indonesia misalnya, kita kemudian menggunakan internet, mengakses informasi, mengirimkan pesan dengan situasi terbatas. Tapi sekarang kemudian kita memang dituntut untuk dengan makin berkembangnya teknologi digital, kita hampir semuanya sudah dekat dengan alat komunikasi, khususnya Android yang bisa kita bawa kemana-mana. Tentu dengan teknologi ini kita dituntut untuk cakap menggunakannya. Mulai dari apa? Selain
memahami soal fitur-fitur yang ada di dalam situ, tentu kita juga harus mampu mengakses misalnya informasi yang bermanfaat. Lalu kemudian juga ketika ada informasi, tentu kita juga harus menerima informasinya, dipilah-pilah apakah informasi ini kira-kira bermanfaat untuk kita, apakah informasi ini sebenarnya sudah betul atau tidak, Masih. terverifikasi atau tidak, atau sebenarnya informasi ini asal informasi yang disebarkan lalu kemudian kita semua bisa menerima, dan itu harus juga kita artinya cakap juga menerima informasi plus mengelolanya. Nah, mengelola informasi ini tentu karena sumber informasinya setiap hari kita dapatkan, kemudian produsen informasi juga setiap hari bertebaran di mana-mana, bahkan ada informasi yang palsu, makanya kita juga mampu mengelola, kemudian juga membuat pesan yang bermanfaat, lalu kemudian juga membagi, lalu kemudian setelah kita mau membagi, partisipasi kita dalam komunikasi di era digital itu juga harus dipikirkan dengan baik, artinya bagaimana sebenarnya ketika kita mau berpartisipasi, memposting atau berkomunikasi dengan teman kita, itu juga harus kita pikirkan hal-hal yang tentu yang boleh diakses oleh orang banyak gitu ya. Kalau misalnya kemudian berpartisipasi di media digital, sosial media, FB atau sebagainya dan lainnya, lalu kemudian kita asal bagi misalnya persoalan pribadi, nah itu juga artinya itu yang tidak boleh dilakukan, maka harus dilakukan literasi. Nah setelah itu tentu lebih jauh misalnya kita juga kalau bicara soal literasi juga harus pandai dalam berkomunikasi di era digital itu, misalnya kita juga tidak asal itu mampu juga melindungi data pribadi kita, misal gitu ya, karena tidak boleh juga asal post sudah vaksin lalu kemudian kita share kartu vaksin gitu kan. Padahal di situ kan ada data kita. Betul. Nah itu. Lalu kemudian yang paling akhir misalnya juga kita harus tangguh juga misalnya memahami, menolak informasi-informasi yang kira-kira itu memang tidak benar. Sumbernya tidak benar, misalnya negatif, ujaran kebencian, misalnya gitu-gitu. Nah jadi bicara soal literasi, jadi mulai dari mengakses sehingga kita misalnya membagi, menganalisa sampai memposting sesuatu, dan kemudian juga kita tahu memilahkan sebenarnya informasi yang mana yang harus kita bagi, mana yang tidak boleh. Kira-kira jadi panjang sekali ini Bu saya. Kira-kira panjang Bu. Sepertinya kalau ngomongin literasi nggak cukup pendek Bu. Iya, karena dia akan selalu ada di sekitar kita. Semakin hari kita semakin ditantang oleh perkembangan teknologi digital, sehingga kita harus semakin tahu dan semakin cakap memanfaatkan dan juga menyebarkan konten-konten yang ada di perangkat digital kita. Ini menarik sekali ya Bun ya, bagaimana literasi digital ini sudah melingkupi hari-hari kita, sama seperti kata ahlinya nih Alvin Toffler ya Bun ya, bahwa nantinya kita itu teknologi itu adalah perpanjangan tangan manusia. Artinya teknologi ini sudah menjadi perangkat yang membuat kita bergantung kepada dia. Nah untuk itulah bagi milenial Bengkulu sendiri kayaknya ini akan sulit Bun kalau tidak tergantung kepada digital ya. Beda dengan generasi sebelumnya. Kalau kita lihat data nih Bun, penetrasi internet di Indonesia sampai tahun 2020 data ABGI itu udah 197 juta jiwa orang menggunakan internet. Dan itu trennya terus menaik. Nah, dan tingkat penetrasinya sudah sampai 7,9%, Bu. Sementara 73,7%. Sementara tingkat pertumbuhan penduduk kita sendiri Indonesia itu baru 8,9%. Artinya jauh sangat lipat melampaui ya Bun. Jadi yang pakai internet ini udah membalap tingkat pertumbuhan penduduk. Artinya satu orang itu bisa menggunakan macam-macam alat gitu ya. Iya. Dan belum tentu juga orang yang sudah mampu saja yang menggunakan perangkat digital Bun. Bayi-bayi sekarang udah pakai juga Bun. Sekarang kebanyakan kayaknya anak-anak kok dibiarkan gitu ya. Ini juga. Ini permasalahan gimana nih? Nah, kira-kira menurut Bunda nih, bagaimana sih
generasi milenial tadi yang dari penetrasi internet sekian ratus juta jiwa Iya. dengan persentase 73,7% itu Bun, itu rata-rata memang milenial yang pakai. Iya. Untuk Bengkulu sendiri mungkin Bunda punya data berapa persen ya. Kalau untuk seluruh Indonesia kita dapat data 73,7% tadi ya Bunda. Iya. Nah, kalau Bengkulu saya pernah lihat dan dengar itu sekitar 29,29%. Nah, Iya. menurut Bunda ini bagaimana ini kalau dibandingkan keseluruhan total? Ini kan Bengkulu hampir mendominasi juga ya, kalau hampir 30% ya lumayan Iya. tingkat penggunaan media digital. Data milenial Bengkulu itu kan kalau disambungkan dengan data nasional yang 27,90% itu 74 sekian ya, 74 juta sekian orang. Itu hampir sama. Jadi Bengkulu itu hampir 30% itu adalah usia milenial. Ya. Dari data BPS tahun 2019 kalau nggak salah itu data BPS Bengkulu. Nah artinya ini kan mereka juga memang karena mereka ini memang sudah dilahirkan di era internet, mereka tentu dari sisi kemampuan teknologi lebih canggih dari orang tuanya. Lalu kemudian memang mereka dalam berbagai aktivitas kan memang sudah tidak bisa melepaskan alat teknologi. Apalagi kemarin misalnya didorong misalnya kita ternyata ada COVID 2 tahun ya, 2020, 2021 plus sebenarnya sedikit 2022. Nah ini juga mengharuskan semua kita termasuk milenial juga menggunakan teknologi, baik itu laptop, kemudian handphone untuk apa? Untuk segala macam. Mulai dari belajar, belanja, kemudian aktivitas lain, kemudian melakukan komunikasi sosial dengan temannya atau orang tua atau misalnya saudaranya. Nah, artinya kan 29% ini kan cukup tinggi. Ya. Dan ini artinya kelompok yang memang sangat potensial sesungguhnya yang harus menjadi perhatian kita semua. Nah mereka ini rata-rata memang sudah tidak bisa jadi dipisahkan oleh teknologi. Nah dalam hal ini menurut saya yang paling penting juga sebenarnya bagaimana sebenarnya kita orang tua memberikan termasuk guru misalnya di sekolah alat teknologi ini, tetapi tetap dengan pola komunikasi yang dibangun dengan baik. Sesungguhnya ini dimanfaatkan untuk apa? Lalu kemudian selain memang kegunaan positif yang saya kira ada banyak yang sudah bisa dinikmati oleh anak-anak untuk kepentingan menunjang prestasi belajar, kemudian komunikasi, kemudian bermedia sosial. Tetapi kan juga harus juga dipahami juga ternyata di balik kecanggihan alat ini lalu kemudian kemanfaatannya yang memang memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal informasi dan aktivitas belajar, ada juga bahaya-bahaya yang menurut saya harus diperhatikan. Misalnya Gimana tuh? belum lama ini kan kita ada audiensi KPID ke Diknas Provinsi. Ya. Nah salah satu misalnya yang mewakili MKKS itu mengatakan bahwa ternyata game online misalnya itu salah satu yang memang sudah dianggap menurut kacamata para pegiat pendidikan ini misalnya itu sudah tidak bisa dikendalikan sehingga misalnya salah satu yang muncul kemarin saya misalnya mengusulkan bagaimana misalnya Bengkulu bersuara memberikan surat ke Kementerian Kominfo misalnya meminta aplikasi fitur-fitur tertentu game online yang memang belum ditutup oleh pemiliknya itu untuk segera ditutup. Nah karena ini ternyata game online ini tidak hanya melanda anak muda, tetapi juga sampai ke orang tua. Orang tua ya. Termasuk beli chip gitu ya. Nah, sementara anak milenial misalnya di SMA diungkapkan salah satu itu sudah ada yang kedapatan lagi belajar. Ternyata dari rumah dia ngomong dia sekolah, itu ternyata mereka di rumah-rumah tetangga. Kemudian juga ada di lokasi-lokasi yang ada internet yang bisa disewa, mereka malah main game online. Dan itu guru tidak bisa mengatasi itu. Tentu dalam hal ini saya kira memang selain guru memang orang tua juga harus memberikan alat komunikasi ini menurut saya tetap
diberikan edukasi yang tidak berhenti dengan pola pendekatan yang cara milenial, karena kita nggak bisa juga misalnya memberikan melarang sesuatu tetapi kemudian kita hanya melarang alasannya, argumentasinya tidak kuat. Lalu kemudian misalnya kita sebagai orang tua tidak memberikan contoh. Kalau anak-anak misalnya kita berikan boleh melakukan aktivitas menggunakan gadgetnya misalnya berapa jam, kontraknya di rumah, tentu di jam-jam yang kita tidak boleh, misalnya di meja makan tidak boleh, atau jam-jam setelah maghrib misalnya tidak boleh. Nah, kesepakatan kontrak-kontrak ini menurut saya harus dipatuhi bersama. Jadi kontraknya dibuat, tapi diimplementasikan, ditaati bersama. Jangan kemudian misalnya anak saja, karena anak-anak milenial ini kan cenderung punya argumentasi lebih dari orang tua. Nah, ini artinya sekali lagi bahwa supaya artinya manfaat positifnya bisa lebih dirasakan oleh kita semua, aktivitas teman-teman milenial untuk berteman dengan handphonenya, maka artinya komunikasi itu dibangun memang harus kayaknya pola komunikasi rasanya yang memang harus dimantapkan gitu kan. Ya. Jadi komunikasi rasanya ya Bun ya. Rasa kepada anak, rasa kepada pasangan, rasa kepada adik-adik gitu ya. Merasa tapi jangan baper ya Bun ya. Ya pasti. Jangan bawa perasaan. Perasaan untuk sesuatu boleh lah. Boleh lah ya. Boleh diminum dulu Bunda. Iya, oke, siap. Iya, ini tehnya masih hangat, mumpung masih hangat ya Civitas Akademika. Minum gak mirip. Ini minumnya disponsori oleh jurusan ilmu komunikasi, Bun. Jadi komunikasi rasa. Memang komunikasi ini ke depan itu akan makin dibutuhkan. Iya. Jadi kan saya juga kayaknya saya karena kuliah di sini, kemudian banyak orang kemudian prospeknya seperti apa? Iya. Saya bilang ini makin ke depan bahwa banyak hal itu memang harus dibawakan dengan pola komunikasi yang baik, kemudian dimengerti orang lain, dan kontennya harus bagus. Makanya harus kuliahnya di komunikasi fisik. Promosi gitu ya. Juga ini. Alumni, alma mater. Alumni, alma mater, magister komunikasi. Ya, komunikasi rasa kita kali ini sudah episode yang kesekian, Bun. Jadi episode yang keempat, nanti akan ada beberapa episode lagi yang dipersembahkan oleh jurusan ilmu komunikasi sebagai upaya untuk kita bisa membumikan komunikasi. Karena komunikasi ini kalau nggak dibumikan nanti kita bisa mati rasa, Bun. Oh gitu ya? Oh iya dong. Dia harus kalau nggak ada rasanya lagi bahaya gitu harus kan. Harus dibumikan terus ya. Komunikasi itu harus ada feel-nya, Bun. Harus ada rasanya. Pasti. Gitu. Jadi makanya ini judul acaranya adalah komunikasi rasa. Podcast yang dipersembahkan oleh FISIP bersama dengan jurusan ilmu komunikasi. Iya Bunda, kita balik lagi nih ngomongin literasi. Tadi udah macem-macem ya Bun ya. Artinya milenial Bengkulu ini sudah tergolong besar juga penetrasinya untuk menggunakan internet ya Bun ya. Untuk perangkat digital udah cukup dalam angka yang besar ya Bun ya. Artinya di sini masyarakat atau milenial Bengkulu itu sebenarnya sudah tidak bisa lagi dikatakan gaptek. Oh enggak. Betul kan? Ya, sudah nggak bisa lagi dikatakan gaptek. Apalagi sudah timbul permasalahan terutama terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, misalnya tadi game online ya Bun ya. Dan diperlukan upaya dari kita semua, terutama orang tua untuk bisa mengawasi anak dan terus berupaya. Nah, menurut Bunda sendiri nih sebagai pegiat literasi ya kan, yang sudah berkecimpung di Mavindo, masyarakat anti fitnah, yang sudah beberapa kali memberikan pelatihan ya tular nalar, udah bahkan menulis tesis juga nih tentang literasi kan. Nanti saya cerita ada penelitian juga KPID kan. Kira-kira nih Bun, dari sudut pandang Bunda sendiri ya, menurut kenyataan yang kita hadapi saat ini, itu seperti apa sih selain dari orang tua nih, apa yang bisa kita berikan untuk milenial Bengkulu sendiri Bun? Sebagai upaya untuk bisa memberikan literasi yang positif ya Bun ya? Iya, jadi saya kira ini kan sebenarnya kan kalau orang tua ini kan kadang-kala kalau kita ajak bicara, mereka udah bilang,
kami ini kan udah terlalu banyak urusannya. Mulai dari mau mencari keberlangsungan keluarga, Iya. memberikan biaya untuk anak-anak segala macam. Nah kemudian memang karena kan kita ini secara keseluruhan Indonesia ini tingkat literasi kita kan masih rendah. Ya. Termasuk misalnya orang tua. Orang tua ini kan misalnya kita ternyata kan dihadapkan di era teknologi yang tidak mau karena ini sebuah keniscayaan kita harus masuk di situ, tetapi sesungguhnya kita tidak siap. Iya. Artinya orang tua ini kan tidak siap. Pokoknya dia masuk sambil belajar. Iya. Dan itu pun kan proses belajarnya terbatas karena memang ruang-ruang literasi kita juga masih kelompok-kelompok pegiat literasi digital juga masih sangat terbatas. Misalnya ada Yapelidi, ada Mavindo, kemudian KPID sebenarnya meskipun dia domainnya di literasi media khusus media penyiaran radio dan televisi, tapi sejak 2015 misalnya gerakan literasi yang kami lakukan sebenarnya juga ke literasi digital. Jadi tidak hanya bicara soal persoalan di lembaga penyiaran, tapi bagaimana bicara soal persoalan di media sosial. Nah, menurut saya karena memang ketika kami melakukan 2020 misalnya sambil surveinya KPID itu melakukan literasi di 10 SMA di Kota Bengkulu, mereka sesungguhnya memang lebih simpel, Bu Lisa. Melihat teknologi misalnya, mereka bilang ini kan karena kita tahu juga misalnya anak-anak Bengkulu ini banyak juga prestasi yang mereka tunjukkan misalnya di tingkat mahasiswa misalnya. Kemarin kita tahu Universitas Bengkulu kan ada juga yang menang lomba debat terbaru kan. Nah kemudian kan di SMP dan SMA di Bengkulu juga banyak yang kemudian itu juga karena mereka belajar didukung oleh penggunaan teknologi. Nah tentu dari sisi positif itu banyak mereka gunakan dan mereka beberapa memang kemudian ini memang mendukung aktivitas mereka, mencerdaskan lalu kemudian meningkatkan prestasi. Tetapi memang kita tidak boleh misalnya lengah juga bahwa juga menimbulkan dampak negatif. Nah, yang dampak negatif ini menurut saya memang tetap harus ada kelompok-kelompok tertentu karena sekolah sendiri misalnya penelitian saya terakhir tesis yang kemarin dipresentasikan depan Bu Lisa misalnya ternyata sekolah meskipun gurunya sudah pernah mengikuti literasi untuk secara khusus itu belum. Nah artinya membutuhkan pihak lain melakukan literasi ke anak-anak milenial mereka. Nah polanya mungkin memang berbeda dengan bagaimana kita menyampaikan literasi ke orang tua. Mereka kan lebih diajak misalnya bicara soal kemanfaatan lalu kemudian mendiskusikan kira-kira dampak hal-hal negatif seperti apa, mencari solusinya, seperti apa menghindari. Karena memang kalau misalnya bicara remaja kan kita nggak bisa kamu nggak boleh begini, nggak boleh begini. Tapi kita mesti kasih alasan kenapa sih ini nggak boleh. Ya kan gitu. Tapi kalau kita ke orang tua biasanya kita kemudian mengatakan ini sebaiknya begini-begini, mereka bisa oh iya itu memang nggak boleh nanti. Kalau anak-anak enggak, ketika diomongi kenapa nggak boleh mesti ada jawaban sekarang. Nggak boleh. Alasannya apa? Dan argumentasi itu nggak bisa satu. Dia paling tidak 2 atau 3 supaya mereka oh iya tentu banyak alasan lah ya dari sisi kesehatan, dari sisi mengganggu prestasi, dari sisi misalnya mungkin sosial kita juga bisa bangun pembicaraan dari sisi religi misalnya agama, bagaimana memandang dampak-dampak itu. Nah jadi sekali lagi bicara soal karena ini kelompoknya cukup banyak dan suatu saat akan menjadi pemimpin negeri ini misalnya, maka kelompok ini menurut saya harus menjadi perhatian serius oleh kelompok-kelompok yang melakukan giat literasi. Ke depan menurut saya harus lebih banyak. Apakah harus ada peran pemerintah daerah mungkin? Oh iya dong, nggak bisa. Jadi kemarin misalnya dari informan yang saya tanya, kalau menuntut sekolah-sekolah punya prestasi, anak-anak milenialnya kece-kece, kemudian punya membanggakan, maka pemerintah nggak boleh diam. Karena ini artinya pemerintah nggak boleh misalnya lambat, misalnya mereka mengatakan tidak boleh lambat menutup
fitur-fitur yang merugikan misalnya anak-anak. Tidak boleh misalnya kemudian sudah kejadian bermacam-macam kasus baru kemudian melakukan tindakan. Nah, ini juga menurut saya juga harus jadi perhatian. Nah, tidak cukup kementerian, menurut saya boleh saja. Jadi tidak cukup kementerian, tapi daerah juga menurut saya harus menginisiasi kayak semacam aturan-aturan untuk bagaimana sebenarnya menggunakan teknologi ini yang baik, bagaimana sebenarnya mendorong mereka melakukan hal-hal yang positif, kemudian juga memahamkan anak-anak muda ini untuk hal-hal yang mesti dihindari. Iya. Jadi tidak boleh diam, jangan kemudian oke, mereka canggih menggunakan, tapi terserah. Silakan digunakan seperti apa. Karena kasus selain soal ketagihan, game online misalnya atau mengganggu prestasi sekolah, ini kan di gadget mereka kan juga bisa transaksi, terjadi kekerasan seksual, penipuan digital, kemudian pornografi di situ, narkoba bisa dibangun di situ. Nah, ada banyak hal yang menurut saya ini harus bersama-sama. Jadi selain kampus misalnya, ada komunitas-komunitas tertentu yang mendekati anak muda ini, pemerintah jangan hanya menuntut, kalau salah satu informan kemarin tesis saya, jangan hanya menuntut untuk prestasi sekolah, tapi bagaimana mereka juga melakukan giat literasi untuk guru, orang tua dan anak-anak mereka. Betul. Ya, jadi bagaimana membuat lomba-lomba atau konten digital yang kreatif berdasarkan kearifan lokal Bengkulu, ya Bun ya. Selama ini kan kita melihat memang sih sisi pariwisata ya ataupun khas kekhasan masyarakat Bengkulu itu sudah mulai diangkat di media digital, misalnya di Instagram, di Facebook, itu kan sudah banyak ya Bun ya akun-akun yang mencoba mengangkat potensi alam, wisata dan juga budaya desa Bengkulu. Digital ya, nah, ada juga Desa Digital. Desa Digital. Ada lagi Dewi Desa Wisata. Banyak ya Bun ya, ada Dedi, ada Dewi. Jadi ini namanya cakep-cakep semua. Dedi, Dewi, Desi juga mungkin nanti akan ada Desa Sinergi. Jadi nah kalau kita melihat nih perkembangan konten potensi Bengkulu ya, pariwisata, budaya, alam yang sudah dikemas oleh para milenial Bengkulu ini ke dalam format digital melalui di media sosial, terutama di Instagram ya yang sering digunakan oleh anak muda kan biasanya Instagram ya Bun ya. Facebook juga ada tapi tidak sebanyak di Instagram. Nah, menurut Bunda sendiri ini apakah sudah mewakili nih Bun? Sudah merupakan upaya yang bisa mendongkrak esensi positif dari pariwisata atau kekhasan Bengkulu, atau kira-kira perlu bagaimana sih Bun mengemasnya ini terutama untuk generasi milenial nih, kira-kira apa sih yang bisa mereka lakukan untuk bisa meningkatkan kearifan lokal Bengkulu sendiri? Iya, jadi meskipun sudah ada sebenarnya kan platform-platform yang dipakai oleh pemerintah daerah dalam rangka mengkomunikasikan ya potensi-potensi lokal ke publik melalui dunia maya gitu. Kemudian kan juga ada beberapa misalnya Instagram yang memang mencoba berkomunikasi kepada anak milenial. Nah, menurut saya itu belum cukup. Jadi artinya kan harus misalnya mereka juga harus secara periodik menurut saya harus dikumpulkan apakah dalam bentuk offline atau online misalnya, memberikan sebenarnya mendorong mereka bagaimana sebenarnya mereka punya akun-akun media sosial itu juga misalnya dimanfaatkan untuk mempromosikan daerah. Nah, supaya mereka misalnya juga ikut berperan, menurut saya juga harus diadakan lomba-lomba tertentu secara periodik misalnya. Postingan yang paling bagus atau misalnya TikTok dia tentang batik Besure yang paling bagus, produk-produk tertentu, produk lain misalnya di semester yang berbeda lagi kemudian misalnya dia mempublish misalnya kekayaan alam, air terjun dan segala macam. Kita kan sebenarnya bicara soal
potensi lokal kita cukup banyak. Cuma memang belum memang dikelola dengan baik. Nah, menurut saya sumber-sumber itu supaya anak-anak muda ini ikut menarik buat mereka, maka harus ada event-event yang juga harus dilakukan oleh pariwisata ya, dinas pariwisata, kabupaten kota maupun provinsi. Supaya artinya dia merasa, oh ya kepentingannya ternyata selain secara pribadi mungkin dia dikenal, misalnya konten-kontennya bagus, kemudian secara kepentingan daerah ternyata memang memberikan dampak karena ternyata Bengkulu diketahui ada banyak objek wisata, ada banyak misalnya kerajaan-kerajaan lokal. Sisi lain secara pribadi ternyata saya bisa juga konten saya bisa diikutkan kemudian suatu saat dilombakan dan menang. Dan ini menurut saya selain misalnya kepuasan sendiri dalam dia mengaktualisasikan apa yang dia punya, tetapi ini kan suatu saat mungkin juga berguna dia ketika dia di jenjang yang lebih tinggi. Nah, jadi sekali lagi mereka harus didorong. Jadi tidak boleh kemudian dibiarkan kreativitas itu melancar dengan sendirinya. Nah, selama ini yang kita, menurut pengamatan saya, kalaupun ada anak muda punya prestasi-prestasi tertentu, itu lebih kepada kegigihan. Jadi bahwa ada secara khusus, ini kan kalaupun ada ini kan dia hanya parsial gitu ya. Harusnya kan secara kontinu. Betul. Jadi harus dibangun secara kontinu. Itu ada guna kita nih kan ada dinas pariwisata. Kemudian ada dinas komunikasi gitu-gitu ya. Nah, harusnya ini bagaimana bersinergi pekerjaan-pekerjaan, program-program yang menunjang anak muda. Karena sesungguhnya anak muda inilah yang harus mestinya dikedepankan. Kalau kita orang tua ini kan biasanya memang selain memang kesempatannya sudah terbatas, biasanya juga pemikirannya juga sudah, kemudian kan kecanggihan memahami teknologi juga sudah sangat terbatas. Kalau mereka kan memang sejak lahir memang sudah dia mengenal itu kan, mengenal internet, dia sudah lahir di zaman internet, digital natif ini kan memang lebih canggih dan tentu menurut saya dia punya potensi lebih besar. Nah, artinya Bun, ini kita minum dulu Bun. Tadi saya udah duluan nih minum karena agak gatal. Dengerin literasi ini agak berat juga ternyata. Boleh dibuka Bun, ini nggak ada sponsornya ya, tapi dari komunikasi juga. Dan visip tentunya. Boleh banyak-banyak Bun minumnya Bun. Biar suaranya lebih jreng lagi. Ini kita masih ada beberapa menit soalnya Bun untuk bisa membahas mengenai literasi ini. Siap. Iya, kalau tadi kan Bunda menilai ya belum cukup sepertinya nih upaya yang sudah digalakkan oleh beberapa kalangan milenial Bengkulu melalui akun-akun di media sosial ya yang mengedepankan kreativitas, yang mengangkat kearifan lokal, nilai-nilai budaya, wisata dan kekhasan Bengkulu. Nah, Bunda merekomendasikan harus ada komunitas yang terbentuk dari generasi muda di Bengkulu ini yang mana mereka secara periodik ya dikumpulkan untuk mendapatkan pembaruan tentang pengetahuan literasi digital. Nah, kira-kira nih Bun, sekarang kan tadi Bunda nyebutin harus ada peran dinas ini. Ini kan udah banyak nih Bun, duta-duta yang anggotanya atau duta-dutanya nih dari anak-anak muda biasanya kan yang terpilih kan. Ada duta wisata, duta baca lah, duta apa. Nah, duta literasi ini belum ada Bun. Menurut Bunda ini kira-kira harus dibuat, perlu nggak sih dilahirkan, gitu harus. Perlu nggak sih misalnya melalui Kominfo daerah ya, Kominfo Bengkulu membuat duta atau memilih duta literasi bagi masyarakat Bengkulu, generasi milenial dan masyarakat umum secara umum. Nah, menurut Bunda perlu nggak sih milenial ini diarahkan ke profesi sebagai duta nih Bun, dipilih gitu untuk menggalakkan literasi digital di Bengkulu sendiri. Jadi Bu Lisa, jadi kan kita ini kan sebenarnya kalau bicara di kalangan pendidikan literasi ini kan mereka masih memaknai literasi itu membaca. Ya, literasi dasar gitu ya. Tetapi bahwa literasi digital meskipun sudah dikenal luas di kalangan tertentu,
Tetapi untuk secara keseluruhan ini memang masih harus diterus digaungkan. Iya. Kemudian harus banyak orang yang bicara soal literasi digital supaya artinya orang memahami ternyata berbeda. Kalau literasi itu bagaimana sekolah menggiatkan anak-anak kembali membaca buku gitu ya. Apalagi sekarang perkembangannya bisa buku cetak, bisa buku online gitu ya. Nah, kalau literasi digital sebenarnya bagaimana memahami fitur, menerima, mengelola pesan dan segala macam, menurut saya memang harus ada. Jadi duta ini kan memang harus ditelurkan supaya artinya bagaimana dia menunjukkan kemampuan dia menggunakan teknologi digital, tapi kemudian juga cakap dalam mengelola informasi, mampu membedakan mana informasi yang baik, mana informasi yang tidak harus digunakan dan tidak boleh dibagikan. Tetapi yang paling penting menurut saya Bu Lisa bahwa menelurkan duta-duta ini kan biasanya lebih mudah. Ya. Tetapi bagaimana sebenarnya melakukan pembinaan? Misalnya saya beberapa ketemu dengan duta wisata atau misalnya duta apa lagi gitu ya. Tapi ternyata ketika mereka mau punya aktivitas itu mereka harus berjuang sendiri. Iya. Nah, artinya pembinaan harusnya kan dia bisa didistribusi nih. Iya. Ini bagiannya dinas mana. Ini duta ini bagian disambungkan dengan dinas mana. Kalau bicara wisata tentu ada pariwisata. Kalau bicara komunikasi ada dinas Kominfo. Kalau bicara soal pendidikan ada dinas pendidikan. Nah, sebenarnya sudah ada. Nah, persoalannya memang karena kita ini memang belum terlalu apakah tidak mengerti atau memang tidak menjadi program. Jadi duta itu dilahirkan tapi kemudian saya melihat pembinaannya itu yang hampir tidak dilakukan. Paling ditampilkan misalnya ketika ada event-event saja. Ada kegiatan provinsi dia tampil memang maju. Tapi dalam beberapa dia mau meng-create idenya kemudian menelurkan beberapa programnya itu biasanya tidak disupport. Nah, ini juga menurut saya artinya menjadi PR pemerintah daerah yang harus artinya bagaimana sebenarnya kelompok-kelompok ini sebenarnya kalau bicara soal berkaitan nanti kan ujung-ujungnya dana. Kalau bicara anggaran kan ada banyak sebenarnya upaya yang bisa dilakukan sesungguhnya, misalnya bagaimana dia dihubungkan dengan perusahaan ini atau misalnya dia bisa mengakses CSR-nya untuk kegiatan beberapa. Yang penting mereka kreativitas benar, kemudian dikontrol pelaksanaannya, kemudian pertanggungjawabannya juga bisa dilihat. Nah, itu menurut saya itu menjadi bagian yang bisa kebermanfaatnya itu dirasakan oleh masyarakat, terutama kaum milenial. Artinya bukan cuma dipilih aja ya Bun ya. Nggak bisa dipilih saja. Kompetisi pilih, begitu terpilih dilepas. Iya, jangan hanya agenda periodik misalnya memilih ada dilahirkan ini, tapi kemudian mereka tidak didampingi, tidak kemudian diberikan akses yang seluas-luasnya, cuma hanya dipakai ketika ada event tertentu. Ini ada duta literasi, event tertentu kemudian ada duta wisata, saya nggak boleh begitu. Harusnya ada target spesifik ya Bun ya, misalnya dalam jangka waktu kurun setahun, biasanya kan jangka waktu pemilihannya kan jangka waktu masa menjabat dutanya kan 1 tahun tuh Bun. Nah, harusnya dalam 1 tahun itu mereka harus punya program apa dan menghasilkan apa, misalnya sekian persen masyarakat Bengkulu terliterasi. Nah, misalnya ya Bun, jadi ada target yang jelas, nanti dievaluasi dan dipublikasi mungkin ya Bun ya. Kalau duta literasi, kita berangan-angan duta literasi ya. Kalau duta literasi misalnya, ketika dia terpilih, dia harus masuk ke kampus, misalnya minimal 3 kampus. Masuk ke ruang kelas berapa? Nah, ke sekolah, ada berapa sekolah misalnya di Provinsi Bengkulu. Targetnya berapa? Nah, berarti sisanya berarti untuk duta berikutnya kan bisa begitu. Nah, artinya kan ini pengenalan ini kan harus terus dilakukan supaya artinya bahwa ternyata kalaupun misalnya alat komunikasi ini berdampak negatif, tapi kan anak muda sudah mengetahui kenapa dia tidak boleh, kenapa harus
cuma sekian jam. Kenapa misalnya setelah itu mata harus istirahat berkedip-kedip dulu misalnya gitu, atau harus cuci muka. Nah ini hal-hal yang dipraktekkan tetapi harus diketahui, memang harus disampaikan, dikomunikasikan. Pakai rasa lagi ya Bun. Oh iya. Nggak bisa kalau nggak pakai rasa. Oh ya, nggak Bun, bisa, nggak Jadi sampai dia kalau nggak komunikasinya pakai harus rasa. dengan bijak ya Bun ya, dengan cakap dan dengan bijak. Betul. Iya, karena itu adalah kunci dari pemahaman atau bagaimana kita bisa mendapatkan keilmuan literasi itu sendiri. Betul. Iya, setuju ya Bun ya. Setuju. Boleh ngeteh lagi dong Bun. Boleh dong. Mantap betul ya. Iya. Ini tehnya walaupun udah agak dingin tapi hatinya nggak bikin dingin kan Bun. Perasaannya masih oke kan Bun ya. Mantap. Wah. Boleh kita lanjut lagi Bun. Iya. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Oke. Nah dari tadi kita udah berandai-andai nih soal nanti akan ada duta Kayaknya ini literasi boleh di Bengkulu. dipikirkan ini ya. Bagaimana? Nah itu nanti Bagaimana direkomendasikan. komunikasi FISIP Unip menggagas selalu kita ajak pihak mana gitu ya. Nah itu nanti perlu diskusi selanjutnya. Iya. Berarti podcastnya harus ada episode selanjutnya Berikutnya juga nih. gitu ya. Iya tadi Bun bicara kreativitas milenial nih. Kita udah dapat clue-nya bahwa sebenarnya harus ada gerakan untuk milenial Bengkulu yang dirancang secara periodik sehingga programnya jelas, targetnya jelas dan juga bisa dievaluasi dan juga hasil akhirnya itu juga bisa terukur ya. Sama seperti ketika itu dilakukan oleh berbagai macam komunitas-komunitas yang berjejaring secara nasional saat ini. Betul. Nah, kalau kita amati perkembangan atau akses digital bagi milenial Bengkulu saat ini Bun. Kalau yang Bunda amati nih, kebanyakan mereka selain game online itu mengakses apa ya Bun ya? TikTok salah satu menurut saya karena memang hampir semua, kemudian ini kan trennya udah lari ke TikTok ya. Jadi tidak hanya udah sekarang orang tua juga udah pakai TikTok ya. Gitu ya. Kalau ditanya punya aplikasi TikTok, kalau nggak jadul gitu. Gaptek ya. Gaptek gitu ya. Nggak ikut kekinian. Nggak ikut kekinian. Nah itu salah satu. Selain itu memang kemudian Instagram memang salah satu yang menurut saya kelompok anak muda nih memang yang mereka senangi. Nah memang tinggal misalnya harus dipikirkan di beberapa platform yang mereka suka ini, bagaimana kontennya itu yang ditingkatkan. Artinya kontennya itu misalnya lebih, kalau misalnya selama ini lebih mayoritas yang riang-riang, kemudian joget-joget gitu kan. Tapi bagaimana misalnya ke depan misalnya ada memang kalau misalnya komunitas pegiat literasi makin banyak, bagaimana anak-anak ini lalu kemudian diajak meningkatkan kualitas konten. Mungkin misalnya kalau misalnya mahasiswa misalnya bagaimana dia boleh promosi tentang program studinya, jurusannya misalnya, atau misalnya di kampusnya ini ada spesifik apa sih? Boleh, berarti boleh secara masing-masing akun pribadi. Lalu misalnya kan bisa juga mereka bersepakat satu kelas atau satu oke, hari ini kamu post ini. Kalau komunikasi kan memang dia belajar tentang bagaimana ada jurnalistik juga kan di FISIP. Misalnya bagaimana menghasilkan gambar yang baik, lalu kemudian video pendek yang baik. Nah ini kan boleh juga ke depan menurut saya jurusan juga mewajibkan bahwa setiap anak, tiap angkatan kamu promosi tentang kampus Unip. Nah artinya kualitas kontennya itu yang harus dipikirkan. Nah kalau misalnya kita belum mungkin meminta ini kepada pihak luar, karena lembaga pendidikan dia punya siswa dan mahasiswanya yang secara waktu tertentu dia cukup lama, ini menurut saya juga salah satu yang harus diberikan juga. Kalau misalnya Bu Lisa mengajarkan mata kuliah tentang media massa dan apa biasanya judulnya tuh? Media massa, fungsi media misalnya atau apa. Ini boleh juga menurut saya satu apa sih kira-kira yang menjadi kepentingan FISIP, komunikasi FISIP misalnya, sesuatu yang harus
Dan itu kita tinggal cek apa namanya, mereka punya IG-nya apa, Ya. TikTok-nya apa. Nanti kan dia bisa laporkan nih. Oh ternyata dia di like berapa banyak, Ya. dilihat apa berapa banyak. Berapa Nah ini menurut saya kualitas konten ini yang harus diajarkan. Mereka juga harus diberitahu bagaimana riang-riang ini, sambil mungkin pakai isinya kan bisa juga sambil bernyanyi-nyanyi, tapi konten gambarnya itu ketika orang mendengarkan nyanyi kan juga otomatis ngelihat gambar yang ditampilkan. Nah ini menurut saya harus dilakukan supaya artinya apa yang mereka punyai, platform media yang mereka punya ini bermanfaat secara dia pribadi, tentu bermanfaat juga untuk kalau dia kuliah di kampus, kemudian bermanfaat juga, dan tentu ini akan akhirnya bermanfaat untuk daerah. Nah itu. Jadi akan ada bibit-bibit baru potensial dari Bengkulu nih yang bisa diangkat. Betul. Siapa misalnya si A, followernya udah sekian, YouTuber dari Bengkulu ya Bun ya. Atau influencer dari Bengkulu, Instagramable dari Bengkulu. Kalau kemudian dia sudah ramai, kemudian pengikut sudah banyak, suatu saat bisa juga dilombakan. Iya. Kalau dilombakan kan dia dapat reward tertentu, selain kalau kuliah kan dapat nilai nih, gitu ya, kasih reward. Tapi kan berikutnya dipikirkan bagaimana misalnya, oh ya ini kayaknya bagus-bagus, mari kita lombakan. Nah mereka pasti akan lebih asik lah, lebih asik dan lebih menikmati, terdorong dia, termotivasi untuk menghasilkan, menghadirkan konten-konten yang memang memberi manfaat untuk pribadi pasti. Karena followernya banyak, kemudian ternyata untuk kampus, lalu kemudian memang untuk daerah ini kan, yang memang, nah potensinya bisa soal kuliner, bisa soal pendidikan, bisa soal apa namanya, ada macam. Bengkulu kan kita punya banyak lah ya, yang menurut saya ini sangat mungkin dilakukan, apalagi kalau kekuatan kampus kan lebih jelek lah ya, bisa berkaitan dengan mata kuliah lagi bisa. Betul, artinya ada banyak cara untuk dimanfaatkan oleh milenial Bengkulu mengembangkan potensi yang terhubung dengan literasi digital. Jadi belajarnya itu kalau praktek itu apa yang sekarang apa? Kampus Merdeka. Kampus Merdeka, MBKM, MBKM gitu ya. Nah, itu artinya sudah praktek. Iya. Nah, kalau tadi nih kita berandai-andai nih udah banyak ya Bun ya. Dari mulai duta, mulai praktek, mata kuliah, promosi dan sebagainya. Nah, ada satu hal nih yang paling penting untuk juga digalakkan menurut saya untuk generasi milenial, yaitu cek fakta Bun. Bagaimana mereka bisa menyaring konten atau berita informasi sebelum mereka sharing. Jadi saring sebelum sharing. Nah menurut Bunda sendiri nih, kemampuan milenial Bengkulu untuk cek fakta ini seperti apa nih Bun? Apakah sudah aman atau belum aman nih kira-kira? Kita ini kan kecenderungannya memang membaca kemudian mengetahui viral Anak muda ini kan yang penting viral. Viral dulu soal apakah isinya itu benar atau tidak, itu kan trennya itu kan nanti dulu. Nah, makanya harus ada giat literasi yang diingatkan ke mereka. Mereka biasanya kayaknya meskipun ada tapi masih sedikit lah, misalnya ketika misalnya melihat sesuatu terbaru lah, misal soal apa yang disampaikan oleh Luhut Menteri apa Pak Luhut nih sekarang soal minyak Polhukam. Minyak goreng harus menggunakan peduli lindungi. Saya kemarin bisa bicara beberapa kelompok bapak-bapak itu menyulitkan begini. Tapi ada anak muda kemudian melihatnya, kenapa kok harus dilihat dari sisi sulitnya? Kalau misalnya maksudnya untuk supaya tidak ada yang menimbun, supaya tidak kemudian belanja sesuai dengan kemampuan, ya sudah, kan satu keluarga pasti ada peduli lindungi. Itu kata milenial ya. Dia aja yang beli minyak gorengnya Bunda, kan begitu. Tapi memang ada kelompok. Nah ini artinya kan yang begini berarti dia melihat sisi positif. Nah ketika misalnya ada sesuatu,
dia nggak percaya, dia akan cek dulu. Ya. Nah, paling sederhana dia akan cek clue-nya apa sih soal itu. Ya. Kemudian dia cek di Google misalnya gitu. Kalau dia nggak masuk akal, kalau misalnya judulnya aja udah nggak masuk akal nggak usah dipercaya. Tapi nggak banyak bisa. Jadi artinya yang anak muda ini kan kecenderungan cuek gitu ya. Kemudian yang penting dia yang penting dia tahu dulu apakah itu benar atau tidak belakangan. Nah, artinya kemampuan bukan kecakapan ya, tapi kemauan untuk mereka memverifikasi konten itu apakah benar atau tidak kayaknya masih belum kurang. Baik ya, masih kurang. Artinya harus ada upaya oleh pemerintah daerah maupun kelompok-kelompok tertentu, baik itu lembaga pendidikan maupun komunitas pegiat literasi, untuk mengingatkan, karena kelompok ini kan termasuk salah satu selain perempuan dan anak, salah satu kelompok yang harus diperhatikan secara khusus supaya mereka kemudian tidak ikut memposting. Nah, kalau dilihat dari beberapa yang pertemanan saya dengan anak muda, kayaknya kalau memposting berita-berita kayaknya nggak begitu banyak ya. Tetapi mereka agak cenderung ketika itu misalnya viral, mereka iyakan dulu, percaya aja. Nah, ini dia yang harus menurut saya juga harus tetap harus diberikan literasi ke mereka supaya mereka artinya ke depan berarti ternyata tidak semua konten informasi yang mereka terima, yang mereka akses itu benar. Betul. Kemudian apa yang misalnya Bengkulu aja, ada Bengkulu, kita sebut aja nggak apa-apa ya, Bengkulu Info misalnya. Saya pernah diskusi ke komunitas anak muda, itu jenisnya apa, Bun? Bengkulu Info itu platform media bukan? Saya jawab bukan, itu kan satu Instagram saja, cuma memang dia percepatannya dia terdahulu bisa kita akses. Tapi kadang memang mereka bilang kan nggak lengkap. Contohnya share aja kejadiannya di mana, apa yang terjadi. Itu dia cuma mengejar kecepatan, dan tapi itu bukan platform media massa, itu yang pasti. Dia hanya sebuah Instagram, kemudian tentu followernya banyak, tetapi yang dia kejar yang penting bahwa ada kejadian di situ benar. Tapi kadang-kadang dia baru dapat itu narasinya belum siap, dia sudah posting. Nah, kalau misalnya saya bilang kalau anak muda ternyata sudah mengerti soal itu, mengerti kalau itu misalnya ternyata Bengkulu Info itu belum maksimal informasinya, berarti itu kan ketika belum lengkap jangan disebarkan dulu. Kemudian jangan juga ikut kemudian mengata-ngatai macam-macam. Komentarnya juga harus dijaga. Nah, gini juga artinya sekali lagi ada juga kelompok anak muda yang sudah mengetahui, memahami hal-hal seperti itu. Nah, tapi mayoritas itu memang masih memerlukan pembinaan, memerlukan kelompok yang pendampingan yang mereka punya tempat untuk berdiskusi. Wah, luar biasa ini Civitas Akademika ya. Waktu kita sudah sebentar lagi, 2 menit lagi nih. Luar biasa, kayaknya nggak cukup nih ya waktunya 1 jam. Masih banyak yang harus diobrolkan. Tapi 1 mungkin jam ternyata macam-macam sudah ini. Tapi mungkin nanti sesi berikutnya kita bisa membahas lagi tentang literasi digital. Sekali lagi terima kasih Bunda Fonika. Closing statement dulu nih. Apa nih kira-kira yang Bunda bisa berikan singkat saja untuk literasi digital masyarakat milenial Bengkulu ini? Iya, milenial harus berkreasi, tetapi dalam menerima informasi, cek sumbernya, baca seluruh kontennya, jangan terjebak dengan informasi palsu. Iya, boleh kasih applause dulu dong ya, walaupun nggak ada ininya nih, applause-nya di netizen aja, netizen yang applause. Sekali lagi terima kasih Bunda. Kita boleh salam komunikasi dan salam solidaritas dulu dong. Salam komunikasi begini Bunda. Nah, salam komunikasi, salam solidaritas ini khusus FISIP ya, FISIP Unip. Ya, terima kasih. Saya Lisa Adrianti sebagai host Komunikasi Rasa pada hari ini mengucapkan salam hangat
untuk netizen semuanya, untuk penikmat podcast Visip ini semuanya ya. Sebelum saya pamit undur, saya mengucapkan terima kasih juga untuk Bunda Monica Ya, yang sama-sama. sudah hadir nih di sini untuk membahas literasi digital yang digagas oleh jurusan Ilmu Komunikasi. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya pamit undur, mohon maaf jika ada yang masih kurang bisa maksimal kami berikan, dan salam literasi ya Bun ya. Iya. Yang terakhir salam literasi itu begini Bun. Iya, terbalik tadi. Iya, tadi Ya, komunikasi. salam literasi, Salam salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.